Selamat pagi teman-teman dan Pak Sabto. Saya Theodora Cahyarini pada pertemuan pagi ini akan mempresentasikan mengenai konsep laba. Materi yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini adalah 1. Karakteristik laba, 2. Pengukuran dan pengakuan laba, 3. Skala pengukuran, 4. Elemen laba, 5. Elemen non-operasional, 6. Income smoothing. Karakteristik laba. Pengertian laba. 1. Menurut struktur akuntansi, laba adalah selisih pengukuran pendapatan dan biaya. 2. Menurut IAI, income atau laba sama dengan penghasilan. Kenaikan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Laba meliputi pendapatan atau keuntungan. Konsep laba menurut Fisher dan Beard. 1. Basic income. Konsumsi barang atau jasa yang dapat memenuhi kepuasan individu. 2. Real income. Kenaikan dalam kemakmuran ekonomi yang ditunjukkan oleh kenaikan cost of living. 3. Money income. Kenaikan nilai moneter sumber ekonomi yang digunakan untuk konsumsi sesuai dengan biaya hidup. Karakteristik laba akuntansi menurut Belkawi. 1. Laba akuntansi didasarkan pada transaksi yang aktual. 2. Laba akuntansi didasarkan pada postulat periodisasi dan mengacu kinerja perusahaan. 3. Laba akuntansi didasarkan pada prinsip pendapatan. 4. Laba akuntansi memerlukan pengukuran tentang biaya. 5. Laba akuntansi mengendali adanya penandingan antara pendapatan dengan biaya. Keunggulan laba akuntansi menurut Belkawi. 1. Laba akuntansi teruji dalam sejarah. 2. Laba akuntansi diukur dan dilaporkan secara objektif dan dapat diuji kebenarannya. 3. Pengakuan pendapatan atas dasar prinsip realisasi dan memenuhi kriteria konservatisme. 4. Laba akuntansi dipandang bermanfaat untuk tujuan pengendalian. Kelemahan laba akuntansi menurut Belkawi. 1. Laba akuntansi gagal mengakui kenaikan nilai aktiva yang belum direalisasi dalam satu periode. 2. Laba akuntansi didasarkan cost historis, mempersulit perbandingan laporan keuangan hingga perbedaan metode. 3. Laba akuntansi yang didasarkan pada prinsip realisasi, cost historis, dan konservatisme dapat menghasilkan data yang sesat dan tidak relevan. Tujuan pelaporan laba. Tujuan pelaporan keuangan sendiri adalah memberi informasi keuangan untuk menunjukkan prestasi perusahaan dalam menghasilkan laba. Diharapkan para pemakai laporan keuangan dapat mengambil keputusan ekonomi yang tepat. Pengukuran dan pengakuan laba. Pengukuran laba adalah penentuan jumlah rupiah yang dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan. Pengertian laba secara umum adalah selisih antara pendapatan dan biaya. Laba diakui sejalan dengan pengakuan pendapatan dan biaya. Pengukuran laba dapat menggunakan 3 pendekatan. 1. Pendekatan transaksi, 2. Pendekatan kegiatan, dan 3. Pendekatan mempertahankan kemakmuran. 1. Pendekatan transaksi adalah perubahan aktiva atau hutang, laba, terjadi hanya karena transaksi internal maupun eksternal. Transaksi internal timbul karena adanya transaksi yang melibatkan perubahan aktiva atau hutang dengan pihak luar perusahaan. Transaksi internal timbul dari pemakaian atau konversi aktiva perusahaan.
Pendekatan transaksi sama dengan konsep realisasi pendapatan. 2. Pendekatan kegiatan. Dalam penerapannya, pendekatan kegiatan merupakan perluasan dari pendekatan transaksi. Karena pendekatan kegiatan dimulai dengan transaksi sebagai dasar pengukuran. Perbedaannya ialah, 1. Pendekatan transaksi berdasarkan proses pelaporan yang mengukur transaksi dengan pihak luar. 2. Pendekatan kegiatan berdasar konsep peristiwa yang tidak dibatasi pada kegiatan dengan pihak luar. Pendekatan mempertahankan kemakmuran. Laba diukur dan diakui setelah kapital awal dapat dipertahankan. Kapital adalah sekelompok kekayaan tanpa memperhatikan siapa yang memiliki kekayaan tersebut. Pengertian laba menurut ahli. 1. KAM. Perubahan dalam kapital perusahaan di antara dua titik waktu yang berbeda, di luar perubahan karena investasi oleh pemilik dan distribusi kepada pemilik, di mana kapital dinyatakan dalam bentuk nilai, value, dan didasarkan pada skala pengukuran tertentu. 2. Hendrickson. Laba adalah aliran jasa sepanjang periode waktu, sedangkan kapital adalah persediaan kemakmuran, dan laba merupakan aliran kemakmuran yang dapat dinikmati selama satu periode tertentu. Laba dapat diukur dari selisih tingkat kemakmuran pada akhir periode dengan tingkat kemakmuran pada awal periode. Skala pengukuran. 1. Skala nominal. Unit pengukur yang digunakan adalah jumlah rupiah yang telah terjadi dan dicatat dalam akuntansi. Skala nominal digunakan dalam model akuntansi yang konvensional. 2. Daya beli konsumen. Unit pengukur yang digunakan adalah unit moneter yang nilainya berbentuk bahan daya beli. Metode menilai aktiva neto. 1. Kapitalisasi. 2. Penilaian harga pasar. 3. Jumlah setara kas sekarang. 4. Harga masukan historis. 5. Harga input terkini. 6. Daya beli yang konstan. Elemen laba. Konsep yang digunakan untuk menentukan elemen laba perusahaan ada 2. 1. Konsep laba periode. 2. Konsep laba komprehensif. Konsep laba periode. Konsep ini digunakan untuk mengukur efisiensi suatu perusahaan. Efisiensi ini berhubungan dengan penggunaan sumber ekonomi untuk memperoleh laba. Ukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan laba periode berjalan dengan laba periode sebelumnya, atau laba perusahaan lain pada industri yang sama. Konsep laba periode memusatkan perhatian pada laba operasi berjalan, periode berjalan, yang berasal dari kegiatan normal perusahaan. Penentu laba periode adalah pendapatan, biaya, dan untung rugi yang terjadi. Laba komprehensif. Menurut FASB dalam SFAC, laba komprehensif adalah total perubahan aktiva bersih, ekuitas, perusahaan selama satu periode, yang berasal dari semua transaksi dan kegiatan lain dari sumber selain sumber yang berasal dari pemilik. Laba komprehensif ini terdiri dari perubahan aktiva bersih yang berasal dari transaksi operasi. Alasan utama digunakannya istilah laba komprehensif ini yaitu untuk membedakan antara laba periode dan laba komprehensif. Elemen non-operasional. Elemen ini berkembang sejak dikeluarkannya APB Opinion nomor 4. Kemampuan membedakan elemen operasional dan non-operasional adalah upaya yang penting dalam evaluasi kegiatan tahun berjalan dan periode di masa lalu. Elemen ini ada 4. 1. Pos luar biasa. 2. Penghentian segmen bisnis. 3. Perubahan akuntansi. 4. Penyesuaian periode sebelumnya.
1. Extraordinary item adalah peristiwa atau transaksi yang memiliki pengaruh material, diharapkan jarang terjadi, dan tidak berasal dari faktor yang sifatnya berulang. Laporan keuangan dikatakan extraordinary item jika A. Tidak umum. Peristiwa yang mendasari elemen garis memiliki tingkat abnormal yang tinggi dan tidak berkaitan dengan kegiatan normal perusahaan. B. Jarang terjadi. Peristiwa yang mendasari elemen tersebut merupakan tipe transaksi yang diharapkan jarang terjadi di masa mendatang. 2. Penghentian segmen bisnis. Komponen entitas yang kegiatannya menunjukkan lini bisnis yang terpisah atau berdasarkan kelas konsumen. Kegiatan yang membedakan adalah kegiatan yang secara fisik dan operasional dapat dipisahkan dari aktiva lain, hasil usaha, dan kegiatan lain dari entitas pelapor. Menurut APB nomor 30, penghentian segmen bisnis dilaporkan bersih setelah pajak dan hasil dan disajikan dalam laporan laba rugi setelah pos laba usaha. Perubahan akuntansi. Perubahan ini jika dilakukan oleh perusahaan, kemungkinan dapat mempengaruhi laporan keuangan pada tahun berjalan atau tren yang ada dalam laporan keuangan komparatif. Jenisnya ada 3. 1. Perubahan prinsip akuntansi. 2. Perubahan estimasi akuntansi. 3. Perubahan entitas pelapor. Penyesuaian dengan periode sebelumnya. Perlakuan akuntansi untuk penyesuaian periode sebelumnya sangatlah sederhana. Jumlah penyesuaian pada periode sebelumnya dibebankan ke saldo awal ditahan pada awal periode. Income smoothing adalah kejadian yang berkaitan dengan perataan laba. Pengertian income smoothing menurut Belkawi. Perataan laba adalah normalisasi laba yang dilakukan secara sengaja untuk mencapai tren atau level tertentu. 2. Menurut Beldelman, perataan laba yang dilaporkan adalah usaha yang disengaja untuk meratakan tingkat laba, sehingga pada saat sekarang dipandang normal oleh entitas. Demikian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan dan terima kasih.